Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。 Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Ayah, Bu, apakah kalian baik-baik saja? Ketika mengatakannya, Showul langsung tersenyum dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada makanan dan minuman di sini. Bukankah hanya tempat yang berbeda? Tugas resmi untuk melakukannya dengan baik. Ikutlah denganku, kali ini tidak akan ada hal yang buruk. Dewa emosi berkedut di sudut mulutnya. Ibu mertuanya benar-benar berhati besar. Dewa laut melepaskan tangannya dan membiarkan Dewi kupu-kupu membantu istrinya ke tempat tidur, sementara dia berjalan ke jendela sendirian. Dewa emosi buru-buru mengikuti ayah mertuanya menunggu perintahnya. Mata Dewa Laut Tangsan sedikit menyipit matanya yang dalam sebiru laut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini insiden ini datang sedikit tiba-tiba. Dewa kehancuran seharusnya mengirim seseorang untuk berurusan denganmu. Bos, mereka semua dibawa pergi bukan? Bos, yang dia bicarakan secara alamiah adalah leluhur lama, Dewa Emosi, Dewa Perang, Daimubai. Ya, Dewa Emosi mengangguk dan tanpa sadar ada ekspresi khawatir di matanya. Dewa Laut Tangsan menepuk pundaknya dan berkata, jangan terlalu khawatir, mereka akan baik-baik saja. Meskipun dewa kehancuran sedikit gila itu tidak cukup untuk menghabisi dewa. Dia masih dalam kendali. Dewa emosi Yuhao tertegun untuk sementara waktu dan tiba-tiba merasa sedikit aneh di hatinya. Dewa kehancuran memenjarakan ayah mertua dan ibu mertuanya dan bahkan menangkap banyak dewa yang terkait dengan ayah mertuanya. Tapi tampaknya ayah mertuanya tidak membencinya. Dewa Laut tersenyum dan berkata, kamu pasti berpikir mengapa aku tidak membenci dewa kehancuran bukan? Dewa emosi menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, ya ayah mertua. Dewa Laut berkata dengan acuh tak acuh, mengapa harus membenci dan mengapa dengan tidak membenci? Selain itu, masalah ini jauh dari sederhana. Dewa emosi membeku di dalam hatinya dan berkata, ayah, dewa kehancuran telah menyegelmu. Bisakah aku membantumu melepaskannya? Setelah melihat Dewa Laut, dia menemukan bahwa tubuh Dewa Laut pada awalnya seperti penjara kekuatan suci yang besar. Itu semua telah menghilang. Mustahil untuk sepenuhnya membubarkan kekuatan ilahi Dewa Laut, kecuali jika dia dimusnahkan. Maka hanya ada satu jawaban, kekuatan ilahi Dewa Laut disegel. Dewa Laut Tangsan berkata, kamu tidak bisa melakukannya. Selain itu, segel itu buku terhubung dengan dewa kehancuran. Selama segelnya diangkat, dia akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, kau tidak akan dapat lari. Ya, dewa kehancuran adalah dewa yang kuat di depan para penegak hukum alam dewa. Kekuatan dewa emosi tidaklah cukup. Dewa emosi berkata, lalu apa yang harus aku lakukan, ayah? Dewa Laut berkata, aku memintamu untuk datang menemuiku karena ada beberapa hal yang aku ingin kamu lakukan. Kamu melakukan apa yang aku katakan dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Ya, mendengar bahwa Dewa Laut telah membuat pengaturan, Dewa emosi langsung lega. Selama ayah mertuanya tidak kacau, maka semuanya akan berbalik. Lagi pula ayah mertuanya juga telah mengendalikan alam dewa selama bertahun-tahun. Sepertinya dia sudah siap untuk ini. Ayah, apakah Anda menebak tindakan dewa kehancuran kali ini? Dewa emosi bertanya dengan suara rendah. Dewa Laut Tangsan mengangguk ringan. Lalu dia berkata, dia sudah lama tidak puas denganku, tapi kenyataannya kami hanya berselisih paham politik. Tidak ada masalah besar. Dewa kehancuran juga dipengaruhi oleh asal dari kekuatan dewanya sendiri.
dan dia bertindak secara radikal, bersedia mengejar yang tertinggi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa kedua raja dewa memberiku alam dewa sebelum turun ke dunia bawah, dan bukannya dia yang memiliki sejarah panjang di dalam alam dewa. Aku hanya tidak mengharapkan. Aku telah meyakinkannya bahwa jika krisis besar yang aku prediksi tidak terjadi dalam 1 tahun ini, dia bisa mengembangkan alam dewa sesuai dengan idenya. Sayangnya, dia tidak mau menunggu saat itu. Setelah berbicara, Tang San melirik Xiaowu tanpa daya yang sedang berbicara dengan putrinya di tempat tidur, dan ada sentuhan kelembutan di matanya yang tak berdaya. Dewa emosi tidak bertanya, dia adalah orang yang cerdas, dan dari mata Dewa Laut, dia sudah membaca banyak hal. Dewa kehancuran dan Dewa Laut keduanya adalah penegak hukum alam dewa, dan Dewa Laut adalah penguasa alam dewa. Dalam hal kekuatan individu, Dewa kehancuran mungkin tidak dapat mengalahkan Dewa Laut, dan jika dua penegak hukum benar-benar pecah ke dalam pertempuran skala penuh, maka mereka pasti akan membuat khawatir seluruh alam dewa. Tidak semudah itu Dewa Laut dapat disegel, dan melihat semuanya, dia khawatir ibu mertuanya adalah alasannya. Waktu yang dipilih oleh Dewa Kehancuran adalah ketika ibu mertuanya akan melahirkan. Dalam keadaan seperti ini, mengingat istri dan anak-anaknya akan terluka, Dewa Laut mungkin harus berkompromi. Dewa Kehancuran jelas berpikir bahwa ini adalah kesempatan langka. Sebenarnya itulah tepatnya, tetapi sangat tercela baginya untuk melakukannya. Dewa Laut Tang San berkata, "Yu Hao, kemarilah, aku akan menjelaskan beberapa hal kepadamu." Dewa Laut berbisik padanya dan kemudian perlahan meludahkan manik-manik warna biru dan juga diserahkan ke Dewa Emosi. Ini adalah penutup Qian Kun dari Laut Luas. Setelah bertahun-tahun disempurnakan, itu telah diubah menjadi manik-manik ilahi. Aku menyebutnya manik-manik Dewa Laut. Ini berisi apa yang baru saja aku katakan dan apa yang kamu butuhkan. Benar, aku masih sangat lega dengan pekerjaanmu. Jika kamu menghadapi lawan yang tak tertahankan dan tak terkalahkan, kamu harus fokus melindungi diri sendiri dan lebih baik ditangkap oleh Dewa Kehancuran. Apakah kamu mengerti? Melihat tatapan lembut Dewa Laut, Dewa Emosi tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Untuk waktu yang lama, dia sebenarnya memiliki dendam terhadap ayah mertua ini dalam hatinya. Pada saat ini, ayah mertuanya yang kuat diturunkan menjadi tawanan. Tapi itu tidak merubah apa-apa dan tidak merusak temperamen aslinya. Dia masih tenang, masih memiliki perasaan bahwa semuanya terkendali. Hanya sorot matanya saja sudah cukup untuk membuat orang merasa nyaman. Bagaimana tidak patah hati dengan aura seperti ini? Terlebih lagi, meskipun tidak ada banyak kekhawatiran dalam kata-katanya, dari matanya Dewa Emosi dapat melihat perasaan memiliki sebuah keluarga. Ya ayah, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Wutong. Bahkan jika aku mati, aku akan mengirimnya kembali kepadamu dengan selamat. Dewa Laut Tang San menepuk bahunya, memeluknya dan berkata, "Pergilah." Dewi Kupu-Kupu sudah datang saat ini, matanya merah. Jelas dia baru saja menangis. Dewa Laut sekali lagi memeluk putrinya, matanya penuh kebaikan dan dia dengan lembut mencium pipi putrinya. "Wutong, kamu harus mendengarkan Yu Hao ketika kamu berada di luar, dan kamu tidak boleh picik." Tang Wutong tidak bisa menahan tangisnya lagi. "Ayah." Ia memeluk ayahnya dengan erat. "Gadis bodoh, bagaimana kamu bisa melihat pelangi tanpa mengalami angin dan hujan? Semua ini akan terjadi cepat atau lambat. Tetapi untuk menghadapi bencana yang tidak diketahui, aku membuatnya sedikit lebih awal. Aku akan melindungi ibumu dengan baik dan kita akan melaluinya. Baiklah, pergi dengan Yu Hao." Dewi Kupu-Kupu emosional, jadi dia tidak terlalu serius mendengarkan apa yang dikatakan Dewa Laut. Dia berdiri berjinjit dan mencium wajah ayahnya sebelum berbalik dan memegang tangan Dewa Emosi. Berdiri di depan jendela melihat sosok mereka yang pergi, sudut mulut Dewa Laut melengkung, menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Ya, lelaki kecil ini tidak mengecewakanku." Xiaowu datang kepadanya dan juga melihat keluar jendela. "Apakah kamu benar-benar menebak bahwa mereka akan dapat menerobos? Namun kali ini sangat mendadak dan kamu tidak melakukan apa-apa sebelumnya. Mengapa?"
Dewa Laut Tangsan tersenyum sedikit dan berkata, "Jika kamu melakukan beberapa hal sebelumnya, tidakkah orang lain akan melihatnya? Hanya ketika semuanya berkembang secara alami, hal-hal yang penting dapat terungkap." Showu mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, "Kakak ketiga, mengapa aku pikir kamu tersenyum seperti pencuri sekarang? Jika putri dan menantumu juga ditangkap, apa yang akan terjadi padanya?" Dewa Laut Tangsan mengangkat bahu dan berkata, "Aku akan kecewa." Showu menatapnya dengan heran. "Jadi kamu..." Di sisi Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu, mereka berjalan keluar dari hutan. Keduanya menghela nafas lega. Setelah meninggalkan hutan, proses keluar lebih mudah daripada ketika mereka pergi ke sana. Tidak ada lagi yang menyerang mereka. Dan dari awal hingga akhir, segel dewa kehancuran yang ditempatkan di kastil tidak menemukan keberadaan mereka. Di antara mereka bukan hanya peran Dewa Emosi untuk menyembunyikan diri, tetapi jelas ada juga dukungan kekuatan Dewa Laut. Meskipun kekuatan suci Dewa Laut disegel, Dewa Emosi mengetahui melalui komunikasi sebelumnya bahwa kesadaran Dewa Laut hanya tersegel sebagian. Bagaimanapun, bahkan Dewa Kehancuran hanyalah entitas dengan tingkat yang sama dengan Dewa Laut. Dalam hal ini, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menyegel Dewa Laut Tangsan, dan dia hanya dapat membatasi kekuatan Dewa Laut. Oleh karena itu, Dewa Laut dapat membantu putri dan menantunya sampai batas tertentu. Tetapi hanya itu karena Dewi Kupu-Kupu memiliki jejak kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh ayahnya sejak awal. Itu hanya mungkin untuk mentransmisikan kekuatan melalui kesadaran ilahi, dan itu tidak bisa menjadi kemampuan untuk menyerang atau bertahan. Mata Dewi Kupu-Kupu masih sedikit memerah saat dia berkata, "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Dia dengan enggan melirik ke arah hutan besar. Dia benar-benar ingin menyelamatkan kedua orang tuanya sesegera mungkin. Tapi dia juga sangat tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Dia harus menunggu kesempatan yang lebih baik. Dia tidak mendengarkan ketika Dewa Laut memberitahu Dewa Emosi sebelumnya. Dia hanya menemani ibunya untuk berbicara. Tentu saja dia tidak tahu apa yang dikatakan Dewa Laut kepada Dewa Emosi. Dewa Emosi membuka tangan kanannya memperlihatkan mutiara Dewa Laut. Seluruh bagian mutiara Dewa Laut memancarkan warna biru jernih, dan lingkaran cahaya di dalamnya berfluktuasi aneh seperti ombak laut. Meskipun terlihat kecil, tetapi jika diperhatikan dengan seksama akan ada semacam kesadaran spiritual yang akan tersedot di dalamnya. Mutiara Dewa Laut ini telah dipelihara oleh Dewa Laut selama bertahun-tahun. Ini jelas merupakan artefak langka. Selain itu, Dewi Kupu-Kupu tahu lebih banyak bahwa pendahulu mutiara Dewa Laut, penutup alam semesta laut luas, dimiliki oleh ayahnya ketika dia berkultivasi di benua Doulo. Dan sejak itu di bawah ke alam dewa, kemampuan bertahan yang kuat yang menyertainya jelas bahwa sang ayah tidak yakin akan keselamatannya sendiri. Dewa Emosi dengan hati-hati menempatkan mutiara Dewa Laut di dahi Dewi Kupu-Kupu. Tiba-tiba tanda trisula emas di dahi Dewi Kupu-Kupu melintas. Di luar ada cahaya biru samar, dan itu sendiri tampaknya menjadi bagian dari tanda trisula. Dewa Emosi tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu telah memiliki mata ketiga sama sepertiku." Dewi Kupu-Kupu berkata dengan marah, "Lihat situasinya sekarang, kamu masih bercanda. Apa sebenarnya yang ayah minta kita lakukan?" Dewa Emosi berkata, "Jangan khawatir, ayah mertua, ibu mertua mereka akan baik-baik saja. Keluarga kita akan baik-baik saja. Ayah mertua telah lama menduga bahwa hari seperti ini akan datang dan telah membuat beberapa persiapan. Sekarang kita akan menemui beberapa orang secara pribadi." Saat dia berbicara, jari telunjuk kanannya dengan ringan mengetuk mutiara Dewa Laut, dan tiba-tiba seberkas cahaya menyala dan kristal merah heksagonal dipisahkan dari manik Dewa Laut dan jatuh ke tangan Dewa Emosi. Ini adalah... Dewi Kupu-Kupu menatap kristal merah heksagonal dengan terkejut. Matanya penuh kejutan. Meskipun kristal itu tidak besar, ketika muncul suhu udara di sekitarnya tampak turun tiba-tiba, dan suhu yang sangat rendah memberi orang-orang rasa penindasan yang tak terlukiskan. Itu tidak dingin, tetapi dipenuhi dengan aura pembunuhan yang menakutkan. Begitu aura pembunuhan ini keluar, segala sesuatu di sekitarnya tampak sunyi. Di langit dan tanah tampaknya semuanya terkunci oleh niat pembunuhan yang meningkat. Kehidupan apapun dalam kisaran ini tampaknya menggigil di depan aura pembunuhan ini. Tetapi
Baik Dewi Kupu-Kupu maupun Dewa Emosi tidak memiliki situasi seperti itu. Pada Dewa Emosi itu karena kultivasinya cukup kuat dan Dewi Kupu-Kupu adalah karena dia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Ini adalah rencana penegak hukum ayah. Dia bahkan memberikan ini kepada kita, kata Dewi Kupu-Kupu dengan kaget. Dewa Emosi mengangguk dan berkata, ayah mertua memberitahuku bahwa dia menyimpan beberapa hal penting di mutiara Dewa Laut. Dan Dewa Kehancuran tidak dapat menemukannya. Butuh waktu tertentu bagi Dewa untuk mengendalikan pusat alam Dewa, dan setelah dia mengambil kendali, dia pasti akan segera menemukan kita. Dengan rencana penegak hukum di sini, kita tidak akan takut padanya. Pusat alam Dewa tidak akan bisa lagi menemukan posisi kita. Dewi Kupu-Kupu mengangguk ringan dan menghela nafas pelan. Ini adalah rencana penegak hukum alam Dewa. Ini adalah rencana penegak hukum Dewa Asura. Aura pembunuh yang begitu kuat. Ayah jarang menggunakan kekuatan Dewa Asura. Itu karena Dewa Asura terlalu dipenuhi dengan niat pembunuh. Sangat mudah untuk mempengaruhi pikiran orang seperti Dewa Kehancuran. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.